nilai sistem. Ininya SOP-nya tolong besok Anda print satu nanti fotokopi aja ya. Biar nanti aja, nggak usah print satu-satu nanti biar nggak mahal. Kemudian sama kaki lari refillnya. Besok wajib selesai nggak selesai harus selesai besok ya. Semua harus ujian. Besok ada mata ajaran apa? Ada studi Islam. Berapa? Jam 1. Yes, nanti pas di Islam kalau seandainya belum selesai nanti Isya atau subuh ya. Harus selesai. Ini untuk 10 ya. Jadi saya nggak perlu bantuan nabur ya. Nanti kalau begitu yang pertama nanti Anda harus sesuai urutan ini. Ingat, kalau nggak sesuai urut nanti nilai jenengan di sini tidak akan penilai. Anda sudah perhatikan ya Mas? Iya Pak. Jadi paham ya. Ingat, kita yang pertama adalah fitting edema. Lihat ya. Yang pertama Anda tadi yang pertama apa? Perhatikan terlebih dahulu. Kita itu pertemuan pertama atau pertemuan kedua atau ketiga atau keempat ya. Kalau pertemuan pertama ya kita perkenalan dulu. Mas, maaf Mas, siapa? Mas Prabuddin ya. Kita perkenalan dulu kalau pertemuan pertama. Kalau pertemuan kedua masih ingat dengan saya Pak Mifahuddin? Saya perawat. Nah, gitu ya. Jadi jangan memperkenalkan terus. Ya. Masih ingat kan saya? Oke. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan fitting edema. Ingat semua cincin, kemudian cincin, gelang, apapun yang ada di sini, aksesoris ini, ya silahkan semua Anda lepas semuanya, ya. Kemudian yang perlu diingat, APD itu nggak perlu saya sampaikan, ya. Pelajaran apa saya nggak akan menyampaikan APD dengan jujur karena itu wajib, itu nggih. Nah, pertama kita datang ke pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftahudin, ya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya perawat siapa? Saya di sini adalah perawat yang nanti shift pagi. Contoh di kamar di ICU atau di ICU atau di kamar operasi di ruang RF ya. Di sini saya akan melakukan tindakan apa? Dijelaskan. Fitting edema gitu Bapak ya. Fitting edema ini dijelaskan adalah tindakan untuk mengetahui apa fitting edema. Masih ingat tadi? Nah, apa? Disampaikan, Pak, ini tujuannya untuk mengetahui yang pertama, Bapak ini kan mengalami pembengkakan. Udem aja umat, udemnya apa ya? Pembengkakan kan di kaki bawah. Kalau jenengan depan penguji nggak apa-apa, tapi di pasien kaki bawah aja. Nanti umat ekstremitasi apa ya? Di kaki bawah, ya. Kita itu menjelaskan jangan-jangan gini, Pak, ya, Pak, apa nggak boleh, ya, terus ini, Pak, kenapa kita itu ada namanya yaitu bagaimana perawat itu adalah empati, touch pada pasien, karena kita memakai handscoon, terutama handscoonnya setelnya nggak boleh, nah seperti ini disentuh, ya, dia merasa diperhatikan. Setelah itu dengan menjelaskan tujuannya apa untuk mengetahui udem ini apakah itu normal atau tidak, kemudian untuk mengetahui derajatnya Pak, seperti itu. Prosedurnya Bapak rileks santai saja, nggak usah takut ya, ini tidak sakit tidak nyeri ya, Bapak posisi yang rileks nyaman. Nanti saya akan melakukan penekanan pada area yang bengkak pada Bapak Miftahudin. Apakah Bapak sudah siap? Siap itu ada nilainya, harus disampaikan siap. Sudah siap? Bersedia? Nah, kalau sudah siap bersedia, mohon maaf Bapak, ini bisa kita langsung mulai? Ya bisa Pak. Ya nanti Pak, pada maghrib. Nah, setelah mulai, ketika Anda sudah menanyakan sudah bisa dimulai, jenengan harus langsung melakukan. Jangan Pak, saya ngambil alat dulu, nggak boleh. Pak, jenengan di situ itu jenengan sudah menyiapkan. Kebetulan ini untuk fitting edema CRT ini tidak membutuhkan alat banyak karena hubungan dengan cairan kan kita. Siap ya Pak? Saya tidak akan mengajar cuci tangan ya, dasar ya. Jenengan cuci tangan dulu.
nggak usah saya praktekkan ya, jadi kan sudah hafal ya. Udah kita memasang handscoon, mas kan nggak usah saya sampaikan anda, itu wajib pandemi ya. Kita pasang handscoon terlebih dahulu. Ingat, ketika kita itu berhadapan dengan pasien, tidak boleh mengoperasionalkan handphone, HP. Karena banyak kasus mahasiswa saya bukan kampus ini ya, di rumah sakit, sebut aja biar dengan tahu ya, di rumah sakit Dr. Muardi Solo, ada keluarga pasien yang dia itu melaporkan komplain. Kan kalau di rumah sakit Dr. Muardi kan di situ ada kontak person direkturnya langsung. Ada keluarga pasien yang itu bilang kalau mahasiswa praktek itu di HP-an terus, depan pasien nongko HP, nggak boleh. Oke? Kalau anda mau kepepet, selesaikan dulu tindakannya baru jenengan izin keluar. Ingat, itu nggak boleh kita itu mengoperasikan HP depan pasien, nggak boleh, itu tabu ya. Kecuali jenengan memang untuk keperluan pasien. Oh, karena senternya mati mendadak, dan pakai HP. Ya, kemudian pasiennya itu nggak ada yang nunggu. Pak, nomornya berapa? Saya hubungi keluarga pasien. Jadi jangan menggunakan HP itu berhubungan dengan pasien, kalau nggak ada nggak boleh. Itu kasus itu ya. Kemudian jenengan di rumah sakit nggak boleh TikTok HP ya. Tahu kan kasus sejawat kita Universitas XXX TikTok pasang katet, banyak lah mahasiswa yang KKN. Kemarin mahasiswa bimbingan saya mahasiswa KKN tak sampaikan, pokoknya di desa KKN tidak boleh neko-neko TikTokan ya. Boleh TikTok untuk edukasi, untuk promo, untuk desa wisata atau apapun. Tapi untuk TikTok itu nggak boleh, karena dulu ya ketika kakaknya itu bikin TikTok di desa itu di demo diusir ya. Jadi HP itu bisa menjadi buah si malakama. Jadi amannya depan pasien tak ingatkan lagi karena besok sudah mau praktek tidak boleh mengoperasikan handphone di depan pasien. Titik. Nah, itu ya Pak, bisa kita mulai. Bisa, Pak. Siap ya. Nah, jangan lupa ketika mulai jaga privasi dulu. Privasi untuk korden. Nah, apalagi pasiennya itu adalah pasien wanita, ya di RSI Purwokerto, RSI Islam Purwokerto ya. Pasien ini kan beraneka ragam, dia itu dari aliran mazhab bervariasi ya. Ada si pasien itu, ingat, karena dalam ini menurut saya, bebas menurut jenengan ya. Ada yang dia itu wanita itu telapak kaki ini ketika dia itu, mohon maaf ya, kok ya, ketika telapak kaki ini dia itu dilihat oleh orang yang bukan muhrim itu haram. Berarti itu kan kebanyakan wanita pakai kaos kaki, nah seperti itu. Maka itu jenengan tidak boleh, Pak, Mbak, ini saya buka ya, Mbak? Boleh, harus izin dulu. Mbak, ini mohon maaf ya, ada kaos kakinya saya lepas, boleh? Gitu. Tidak boleh ya jenengan, karena nanti dia akan menemukan bervariasi beberapa pasien yang beraneka ragam. Ya, kalau pasiennya memang beliau itu non ya, pasiennya jenengan non, Pak, santai, pasti bu singlet nulis bebas ya. Pak, ini saya mulai nih Pak, nggak apa-apa, dia sudah itu seperti itu gitu. Jaga privasi. Setelah sudah kita lakukan, Pak, ini bisa lurus terlebih dahulu, jangan buru-buru dilakukan. Enggak, tadi diapakan? Dilakukan belum, inspeksi terlebih dahulu. Nggak usah saya lepas ya Mas, contoh ya. Ini sudah dilepas, inspeksi dulu. Pertama, kesimetrisan, maaf ya. Kalau ada tarik kesimetrisan kiri dan kanan bagaimana, ini penimbunan cairan ini bagaimana, kemudian penimbunan cairan ini apakah hanya di kanan atau di kiri, kemudian di mana saja terdapat ide, itu inspeksi. Kemudian palpasi itu dilakukan penekanan. Lihat, sudah ya Pak, dilakukan penekanan 2 jari, tekan, kemudian dilepas. Asosiasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam American Internal Association, yaitu 15 detik. Tapi jangan nggak perlu 15 detik. Kalau sudah terlihat cukup jangan tekan aja 10 sampai 15 detik intinya. Tekan sampai tulang dilepaskan. Dilihat, ingat dilihatnya nggak cuma kembalinya waktu tapi kedalaman juga. Ya, seperti itu. Ini dari kelihatan normal ya, nggak perlu saya cek, nggak usah dilepas, terus ketok ya. Ini sekitar ya. Ya udah itu ketok ya. Seperti sudah. Kemudian Anda melakukan interpretasi itu nanti di evaluasi subjektif sama objektif. Ya. Jangan langsung, wah Pak ini ya. Jangan. Ya. Lakukan komunikasi terapeutik.
Oh iya Pak, sakit tidak Pak, sakit tidak Pak, sakit tidak. Nah, gitu kan, Pak sakit tidak. Oh ini kalau di sini gimana Pak rasanya? Nah, kita berikan komunikasi terapeutik. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan fase namanya fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Fase terminasi adalah di mana jenengan mengendingkan itu tindakan, kemudian menginterpretasikan, kemudian melakukan rencana tindak lanjut, kemudian mengakhiri. Lakukan evaluasi ada dua, subjektif sama objektif. Jangan tanya, Pak perasaannya gimana? Perasaannya jenengan ini ada praktek perawatan jiwa atau enggak? Enggak ada ya. Ya kalau di S1 keperawatan ketika seperti itu saya menyampaikan kalau tanya perasaan nanti waktu praktek keperawatan jiwa ya, ada stase jiwa kan. Kalau seperti ini jangan perasaan. Fase subjektif, bagaimana Bapak tadi terasa nyeri atau tidak? Kemudian kakinya di sini bisa digerakkan Bapak. Seperti misalnya. Kemudian yang dirasakan sekarang apa setelah dilakukan seperti itu? Kemudian keluarnya apa? Seperti itu. Itu subjektif yang disampaikan di mulut subjektif. Objektif dilihat. Lihat semuanya, diinterpretasikan kepada pasien. Hasil pemeriksaan tadi, hasil pemeriksaan yang saya lakukan, Bapak ini hasilnya tadi untuk piting edemanya itu tadi Bapak tidak mengalami masalah, jadi baik. Karena tadi kembali dia itu lebih dari 2 detik, seperti itu, ya. Jadi Bapak tidak perlu khawatir seperti itu, ya. Kalau dia bermasalah disampaikan saja. Tadi yang berapa, tinggal hasilnya itu derajat berapa. Kemudian menyampaikan ke pasiennya jangan terlalu, wah Pak ini seperti ini, udah secara awam aja. Pasien tidak pedih, ya. Ingat, jenengan itu bukan ngajari tenaga medis, ya. Jenengan mahasiswa akan mengajari pasien seperti itu. Seperti itu Bapak. Rencana tindak lanjutnya setelah ini nanti kita akan memberikan obat farmakologi yaitu obat diuretik. Itu obat diuretik untuk mengeluarkan cairan. Gimana Bapak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, apabila ada sesuatu Bapak nanti bisa menghubungi saya, pencet bel di sini, kemudian nanti saya akan datang di sini. Saya permisi ya Pak. Kemudian cuci tangan. Bereskan alat, sudah. Dokumentasi. Ada pertanyaan? Kapilari refill time sekarang, ya. Lepas. Ya nanti di awal ya. Itu selanjutnya kita masuk ke itu. Iya Mbak. Cepetan enggak saya jelaskan? Kemudian oke ya. Oke. Jangan didoakan. Masih. Jam berapa? 9. Masih lama berapa ya? Nanti kita praktek satu. Jam 10.20 kan? Iya apa? Kalau ada pertanyaan disampaikan aja. Kemudian nanti di sini ada totalnya. Nanti nilai jenengan nanti bisa dihitung sendiri. Berapa sih ada nanti nilainya? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke CRT atau capillary refill time. Nanti jenengan untuk ini jangan lupa nanti difotokopi. Kemudian ketika Anda latihan, Anda silakan ini sambil diisi, ya diisi. Jadi Anda nanti ketika ujian nanti akan tahu nilai saya berapa. Seperti ini kita lihat di sini. Paham ya? Paham ya? Oke ya. Oke. Apa capek? Berdiri? Capek enggak? Enggak loh. Lumayan ya. Khusus Mas aku nggak apa-apa ngisap. Oke. Sekarang kita masuk yaitu ke CRT, ya. Sama fase orientasi. Tujuannya itu adalah untuk apa? Kalau refill time perfusi. Kita kan mengetahui ya
ada peredaran darah jaringan perfusi pada pasien itu lancar atau tidak. Nanti pada sini tujuannya itu. Prosedurnya Bapak, nanti saya akan periksa jari tangannya. Ini saya nanti akan melihat dulu Bapak apakah ada cap kuku atau tidak. Perhatikan ya. Kalau ada cap kuku ya jangan diukir si ya. Seperti itu ya. Kemudian Bapak apakah Bapak terpasang infus atau tidak ya. Areanya kalau bisa dihindari terpasang infus supaya nanti tidak menarik, karena kan kita harus tinggi pada jantung. Kalau SP-nya sebenarnya seperti itu. Jadi perawat biasanya set ya cepat ya. Sebenarnya kayak gitu. Seperti itu prosedurnya ya. Bapak sudah siap? Oke. Jangan lupa posisi pasien nanti dilakukan pada masa kerja. Harus ngomong ya besok ya kalau bisa. Pak, saya masukkan dulu ya. Kalau bed rest ya posisinya bed rest. Karena pasien di rumah sakit kebanyakan bed rest. Ya gitu ya. Oke. Kita pasang handscoon, masker itu nggak perlu saya jelaskan karena itu wajib dilakukan. Dan yang paling penting pemeriksaan CRT itu adalah dengan bisa mengetahui interpretasi apakah dia itu normal atau tidak. Normal itu bagaimana hasilnya? Normal. Yang pertama dilihat apa? Warna. Kalau normal berarti kalau dia bermasalah warnanya tadi apa? Gitu ya. Seperti itu. Itu nggih. Kaget saya. Kurang sarapan. Oh, belum sarapan ya? Belum ya. Seharusnya jangan sarapan habis subuh. Sholat subuh kan Mas? Sholat. Habis sholat subuh seharusnya langsung ya. Tidur lagi. Ya. Oke. Betul apa? Kita lihat temannya nanti tidak tertawain, maaf ya. Terus ini kelihatan. Bisa ada yang bukan. Kita lanjut ke fase kerja. Fase kerja jangan lupa posisikan pasien dulu, pasien rileks. Ya. Oke. Kemudian pasiennya ketika dia itu istirahat dipastikan bahwa pasien itu tidak tidur. Ya. Jadi kalau pasien itu tidur kita lakukan tindakan boleh atau tidak? Itu boleh ketika pasien ECCU atau tidak sadar atau koma. Ya. Jadi tidak boleh lagi injeksi di injeksi itu nyuntik di vena atau di selang, pasien tidur langsung dengan di itu obatnya antibiotik yang pekat. Pasien ini kaget narik. Jadi kalau seandainya pasien tidur jangan dilakukan tindakan. Memang tindakan kepepet suruh keluarga membangunkan. Ya, keadaannya urgensi. Seharusnya pasien istirahat. Ketika pasien itu tidur itu malah baik. Maksudnya dia kan memang dia itu rawatnya kan supaya bisa istirahat. Kalau tindakan harus bangunkan, jangan kecuali dengan tindakan sih dia itu tidak urgensi untuk dilakukan. Contohnya pemberian obat minum, sampaikan aja keluarga, kan nggak harus. Pak, ini tolong diminumkan ya pagi ini nanti setelah bangun. Jadi tindakan harus dia itu sadar, kecuali pada pasien yang tidak sadar. Sudah, Pak, di sini saya akan melakukan tadi yaitu pemeriksaan kapilari refill time atau CRT. Bapak, lihat saja ya Pak, bisa dimulai sekarang Pak? Bisa. Oke. Bapak, ini saya cek ya. Bapak lihat saja. Nah, di sini lihat ya. Di sini itu. Ini kan. Lihat. Merah muda. Cek lagi di sini. Normal, ya, seperti itu. Ya. Harus tinggi jantung. Ini. Oke, ya, seperti itu. Bapak, ini sudah kita lakukan. Ini Bapak tidak mengalami masalah. Hasilnya normal seperti itu. Bapak, apakah ada yang dikeluhkan? Tidak ada. Bagaimana tadi evaluasi subjektif tanyakan ya? Bagaimana tadi ketika saya lakukan nyeri tidak? Subjektif, objektif, sampaikan hasil. Ya. Rencana tidak lanjut. Habis ini saya akan pemasangan infus karena Bapak kan mengalami masalah pada cairan. Seperti itu ya. Tapi pada kapilari refill time Bapak itu baik, ya. Jadi dehidrasinya
itu jenengan ringan. Ya. Seperti itu, Bapak. Ada pertanyaan tidak? Nah, saya doakan Bapak cepat sehat, ya. Cepat sembuh. Ya. Jangan bilang menghadap kemana. Gitu ya. Udah ya Bapak, saya pamitan, saya akan cuci tangan. Setelah dulu Bapak Andi silahkan bisa menghubungi saya lewat DM. Itu ya Pak, terima kasih kita cuci tangan. Itu ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan praktek satu langsung ke satu ya.